Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini bersyukur kepada Allah Taala sabab nikmat iman dan Islam sehingga kami hadir di bulan Allah Taala bigawi dua tertus yang berkasihan memuari agar yang kata di dalam jiwa tuwe nawala Allah Taala setiap malam menuju sabari atau berangka selamat dibina bila bermati di akhirat Allah Taala insyaallah. Selawat dan mahfud pertama syari alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinina teman-teman lebih hadir jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap bulan suci Ramadan kekayaan Allah Taala tentunya populer, sering kita dengar, bahkan yang melalui rakyat Allah Taala pada Tuhan lagi orang di dalam taklimah. Kepada Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ridalana ieu ayat ini engkau tahu narampe Allah Taala Murasidi narampai di sesena atau metampai orang-orang yang beriman. Nomor dua, narampetoi kuasai yang merupakan kewajiban di sesena itu masalahnya. Yang ketiga, narampai takwa yang merupakan tujuan pelaksanaan daripada ibadah puasa. Ia nak tahu yang orang pengen ini hilangan lagi orang tua yang berangkat ini. Mursidi narampe Allah Taala di sesena tau matapak ini. Di dalam ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu sini tau matapak ini. Artinya ia itu simata yuli boleh pak kasiwian ibadah puasa ini engkai matapak lori Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat mengatakan makanya ayat itu mengatakan dengan kata ya ayyuhan nas sinina rupa tahu. Bahkan ayat mengatakan dengan kata ayat sinina umat salangi. Tetapi ini ayat seakan-akan memperjelas maka ia ditutup si mata yuli apa boleh pakai siwiang ibadah puasa ini tahu angkai mata pak lori Allah Subhanahu wa taala. Agak katana diga lain katana Allah Taala milu pasidu pangki agak si mata yang kata sebenarnya ini rupa tawi milu ki selama ukurino milu ki selama di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tujuan hidup sebenarnya manusia. Sebagaimana yang selalu kita doakan, rituka-tuka kurata masuk pejali waktu tu melodoan, imam kiri, waktu kurata masuk pejali sudah tu melodoan pengalaan. Ada yang melodoan, melomana kita menyaman atau dengan nakulino, melodoi selama di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kata ini dua. Walaupun sebenarnya di dalam Al-Quran itu angka dua golongan Allah Taala.
Golongan yang pertama, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian golongan kata Allah ketika dia berdoa, rabbana atina fid dunya, Tuhan berikanlah kami ini kebahagiaan hidup di dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tapi di akhirat kami tidak akan mengharapkan apa-apa. Artinya ini doa yang mereka lakukan adalah seakan-akan mereka hanya meminta pencerahan namanya mengukulino, tapi dia tidak pernah mengharapkan kebahagiaan akhirat. Maka doa ini yang selalu terkadang orang-orang yang tidak percaya dia nama pemakan ke akhirat pengalangnya. Maka ini orang ternyata tepat dari pengalang Subhanahu wa taala. Maka dia tidak tepat dan sebab seakan-akan tidak meyakini maka ia mempunyai mata ukulino angka mata akhirat pengalangnya. Maka yang dia dapatkan pembicaraan namanya membawa untuk mengenal ukulino, dia fikiri di akhirat dan pengalang Subhanahu wa taala. Ia dapat waktu ini, ia kemanjame, dia nak kena fikiri gimana hal lagi ia gageme, hal lagi ia gageme. Yang penting menyemangui bawa nasa tinggal lainnya, yang penting menguntungkan dirinya, dia nak fikiri gimana hal lagi atau haram. Jadi krisisnya tahu kaya dia dapat apa dari pengalam Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang beriman. Ia betul-betul pernah Subhanahu wa taala alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang itu orang-orang yang beriman, percaya kepada yang gaib, percaya bahwa di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang tidak beriman, lain pengajari tanpa pengajari, tetap ide Tuhan tetap perlu di Allah Subhanahu wa taala. Maka beda kita dengan orang-orang yang beriman. Sedikit saja boleh terima ringkalinai dan sebagainya, boleh mangkalinai pengajar dan sebagainya, boleh mangkalinai peringatan dan sebagainya. Wazakir fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka dia Allah Ta'ala peringatan sama dia cuma peringatannya, maka muni risisi datang berapa. Golongan yang kedua adalah wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ada juga golongan kata Allah, golongan orang-orang yang beriman ketika dia berdoa, rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah kami ini kebahagiaan, keselamatan hidup di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Berikanlah kasih keselamatan hidup di akhirat. Wa qina adzabannar. Pengadilan dikasih pencalan api neraka. Maka orang-orang yang beriman ketika dia berdoa, selain dia minta bagaimana dia bahagia di dunia, dia lebih utamakan bagaimana dia selamat di akhirat, bagaimana dia dipalpai pula di pancalan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kembali kepada iman terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka maling orang pemakade syukur marna di dari Allah taala. Mangin ko para syukur dan sebab angka namuwa kapag juga ko Allah taala di dalam araw. Ala din ini gagawin tapo yang kita percaya kita tidak akan hadir di tempat ini. Sedikit pun iman, amal yang tepat pasti akan membawa kita bagaimana kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini dari kekuatan itu tepat dari kekuatan. Ia ko di gagawin tapo amo to mambeli bola masigit amo to magala amo mega warang para amo to tumadisi ya sa kalewi dan sebagainya amo mega waktu narinig ko Allah taala tetapi dia dapat waktu karilan na ruwe mustahil kita hadir di bulan ko Allah taala itu siya yang pagkasiya na ala din ini tapai paderena tang dinuwe tentu magampang meninjau padanya. Ia boleh ini masalah sana silaturahmi ini tak meriang tepat jadi sih. Tapi hidayah boleh dipemalatan. Maka di sini perlu kita ketahui. Maka itu syukur malahnya oleh pemalatan kata pematukan kerilalan amui dan sama riasan kita
tepat tanya pak beri atau minum pak beri atau pengalatan lu pria tanya. Alam ini kita pak beri atau minum tentu alimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu memberikan hidayah untuk yang murid Abu Talib. Ia murid Nabi biasanya Abu Talib ketika dia dalam keadaan sakaratul maut waktu raja Nabi tarik Nabi bahkan menjalani Nabi murid buani kalimat la ilaha illallah. Ia pemandu matan-matan di seremoninya pengalatan. Ia pemandu masyarakat dari seremoninya pengalatan. Buat uji bahwa kalimat la ilaha illallah. Dia mulai Nabi ia waktu lagi. Ia waktu tadi punya Nabi tori punya pengalatan. Tapi kenapa? Tempur waktu lagi Nabi awal pada kalimat la ilaha illallah. Waktu lagi sedekah menyamurinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Angkat kata Nabi yakin maka akhirul kalam la ilaha illa dakhala jannah. Ini kita membaca Quran kalimat la ilaha illallah yakin percaya kami disuruh promosi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang terkadang ketika anak-anak muda terkadang gampang ini ketika irapi ada maka dia mau dia rumah baik dia berpemandang karena selalu pun maka dalam Quran. Nasi memang kadang gampang. Memang pada saat sekarang ini kita mudah mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, yakin percaya maka dia datangnya apa masih Allah, kita tidak akan mampu mengucapkan kalimat tauhid. Ini lepas sebarat agama mengajarkan maka dia pun kata dia pemanah sekanda lalu kita. Tempur di pemanah tauhid, lagi kita tauhid. Lebih jika tu sininya la ilaha illallah la ilaha illallah ini mulai kopi dia sini mulai makan lagi sih dia boleh balik akan ada bawa Allah tapi dia sini mulai satu kata saja Allah ia tanya apa masih nak Allah Taala mustahil kita akan mengucapkan gini dalam rumah kada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi tempurnya makula dari kita Magdara di Nabi maka dia yang boleh kalimat la ilaha illallah. Ternyata pada saat itu Nabi sendiri ditegur oleh Allah. Nunggu ayat Allah Taala menegur Nabi. Agar satu Allah Taala, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Wa huwa a'lamu lil muhtadin. Innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, kau tidak bisa memberikan hidayah walaupun orang itu termasuk orang yang paling kamu sayangi, termasuk yang waktu amurin Nabi kita yang ingin kamu tahu. Walakin Allah yang dimajasa menyebutkan Allah Taala nisam ni ga atan dawat binarinya. Dan itu Allah Taala dari yang tidak yang kuri atana iya nak keluria. Nih Allah Taala nisam ni ga dawat binarinya hidayah atana di sisi dari itu. Maka terlalu kita sini na teman-teman di hadir ni. Ada yang gampang iya aja kan? Ia itu sebarang dilalana atau teman di nota ini IPWG cerita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sudah minimal dikasih 100 sesuatu ini. Tawa jadi tukar pura tambah sampai dari ke 10 dia ke 20 la ilaha illallah. Kenapa? Maka dinamika dia gimana wa narampe. Tahu riwayat tuan dari Nino, dia tu cuma malewa dari riwayat Mino dari informasi yang Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak kalimat la ilaha illallah. Ya lagi turi pemilih ada ini. Karena tidak ada jaminan apakah kita ini mati dalam keadaan Islam atau kita mati dalam keadaan tidak beriman dalam tanda itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab di dalam hadis dan Nabi kita angka mirip pagulungan arampe. Angka pagulungan arampe Nabi kita di dalam hadis sana. Nomor siji ada golongan paminhum mayyuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamut mu'minan. Ada golongan kata Nabi golongan yang pertama mereka itu lahir dalam keadaan beriman dalam keadaan Islam. Boleh jadi kemana dia pun kita ini lahir dalam keadaan Islam, wayamut
wa yahya mu'minan. Kita juga hidup dari hari ke hari bermasyarakat, maka kita hidup dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu. Tapi ini pada posisi yang ketiga, wa yamutu mu'minan, mati dalam keadaan beriman. Nah, dia pada dia begini. Ia dapat dimakui sampai kita lahir dalam keadaan Islam, kita hidup dalam keadaan beriman, tapi kita belum sampai apakah kita mati dalam keadaan beriman atau kita mati dalam keadaan kafir. Golongan yang kedua, ada juga golongan kata Nabi, wa minhum may yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran. Ada juga golongan dia memang lahir dalam keadaan kafir, dia bermasyarakat hidup dalam keadaan kafir, dan dia juga mati dalam keadaan kafir. Golongan yang ketiga, wa minhum may yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran. Ada juga di kalangan golongan ini, dia lahir dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Kemudian dia hidup juga bermasyarakat dalam keadaan Islam. Tetapi di akhir hayatnya justru dia mati wa yamutu kafiran, dia mati dalam keadaan kafir. Golongan yang keempat, ada juga golongan yang keempat, memang kata Nabi, wa minhum may yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan. Dia lahir dalam keadaan kafir, dia hidup dalam keadaan kafir, tapi sebaliknya ketika di akhir hayatnya justru wa yamutu mu'minan, dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang selalu kita menambahkan. Tiga kejaminan buat dijanji kita ini hidup dalam keadaan Islam, tetapi akhir hayat kita banyak saja dia tiga kejaminan. Apakah kita mati dalam keadaan Islam atau bagaimana? Buat dijanji maka demi tahun ke di mana sih miliar salah ini. Siapa yang bisa menjamin hati kita berbalik dari Islam? Maka pun ini perlu cuma matematika ini rupa tauhid, naik banyak dua pengelakana. Apa perdoanya? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa la tusabbit. Ia petang giling-giling hati rupa tauhid, yang membolak-balikkan hati manusia. Petang giling-giling hati rupa tauhid, yang membolak-balikkan hati manusia. Pakas dikasih pun hatiku bilang ada mata dan dia makitu bilang perintah kasih pun. Itu perlu kita sebagai perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Sari kuangi ati turi ang kemui mata tak maka tadi masa di agama pengalatan dan dia makitu di pemerintahan sehingga pada akhir hayat kita insyaallah kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua, narampe pengelatana ibadah puasa. Ia ibadah puasa ini perlu dipahami rinci. Di dalam kita uratul nasihin, tingkatan sebenarnya tingkatan puasa. Tingkatan puasa yang pertama adalah tingkatan puasa orang-orang awam. Orang-orang awam ini ketika dia berpuasa, tahu di bawah aja guys. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia juga tidak berhubungan dengan suami istri, ini awam. Berbeda dengan tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua ini adalah tingkatan orang-orang istimewa. Ada bagaimana bentuk puasanya? Selain menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan suami istri, nah mana di sini nalang alena imma imatanna enak kita anu makalele anu masana imma hidup sini dari nama karmaring kalinga bere kirawe kada dena si jojo si bawa kemana pengalatan imma itu dari nak bicara makdos dia dena si jojo si bawa kemana pengalatan makdo di mana si bawa dina kido si bawa pangko kapakangkal di na si jojo si bawa kemana pengalatan.
tidak berbuat dengan dosa. Maka di sinilah ketika Nabi mengatakan bagi puasa orang-orang awam rukhosa imin laisa lahu min siyami illa al-jumi wal abs. Ini kan setengah puasa nasi alina, tapi dia kena lulungan sengadina ali wasagat dan dia ada kami si mata. Kenapa? Matangan lima puasa mayu kermatui. Matangan lima puasa lele matui cerita jangan pernah potong. Kenapa? Karena dia hanya menganggap puasanya datang dari hidup. Maka orang-orang yang seperti ini tiga ganalungan nasa nabi tak sengadina ali wasagat dan dia ada kami si mata. Mudah-mudahan kita sudah termasuk pada golongan puasa orang-orang istimewa selain menahan diri untuk tidak makan minum dan sebagainya. Paham mengerti sini dalam rohani tarik buang tidak berbuat yang namanya dosa. Imagi hablu minan nas untuk daripada tarfatau maka tu per hablu minallah hubungan tak lukur Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Biasa dalam yang digurukta Profesor Dr. Parigwa jadi maka ia angkat tahu dia nami tahu dari pengenalan alat tanya pada tahu tapi agak pada tahu. Biasa dalam yang digurukta ternyata orang sampai yang agak ini teman-teman itu sedih. Dia tu tahu biasa kita acuri-curian anak-anaknya kata petak-petak tu dia boleh dibuang jadi sembarang itu yang dimpar lagi tak dia pada sebagainya makhluk tu tahu tapi berbeda dia kau tahu minta dari pengelatan betul-betul dia orang tahu itu tapi yang dia minta nasa dari pengelatan nasa guru tak Profesor Dr. Parigwa jadi dan yang nasa tahu tapi tahu ni. Maka di sinilah agak kata pengelatan nasuruh lima puasa di sesi dari diketahui pada akhir tujuan ibadah puasa ini sebenarnya adalah la'annakum tattaqun sari buang mencari akan itu pengelatan. Wa tasawwadu fa inna khairas sadi taqwa untuk kami makanya kami melatih di sisi ini diketahui adalah dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali cukup sekian yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini, cukup singkat. Amoce jadi merampe, posisi dia tu nak buat dia lalu, insyaallah kami berakal kita kata masa daripada dia merampe nanti kami yang kata masa itu juga hampa di sisi dari dia lupa tahu. Mudah-mudahan ciri nawat kita kata masa dia tu nak kita buku. Sebagai akhir kesimpulan. Jadilah orang-orang yang beriman nasabah ia nak mengarahkan kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pegang dipakai sebagai ibadah puasa yang merupakan wajib di sisi itu terbaik insyaallah kita akan mencapai tujuan hidup dengan la'annakum tattaqun. Tak dari kata-kata pesanan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.